Oke, enggak. Ibu izin mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi pembelajaran model urutan dan model sarang. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rida Lugiana Utari dengan NPM 0371119019 dan rekan saya bernama. Nama saya Tias Fitra Widianika Putri dengan NPM 0371119014. Dan saya Ipit Fitriani dengan nomor NPM 0371191016. Baik, selanjutnya yang pertama itu ada model urutan atau rangkaian atau bisa kita sebut sebagai sequence. Sequence itu apa? Merupakan model pembelajaran yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan konsep walaupun mata pelajarannya yang berbeda. Nah, model urutan sequence itu digunakan pada tahap awal proses pembauran yang menggunakan dua bidang disiplin yang secara mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Model urutan atau rangkaian sequence itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu membantu siswa memahami pelajaran mereka baik subjek maupun konten. Yang kedua, guru dapat membuat keputusan penting tentang konten dari sudut pandang yang disengaja. Yang terakhir, dengan diintegrasikan model sequence, membantu transfer belajar siswa. Nah, di samping kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Kekurangan dari model sequence yaitu perlu adanya kerjasama atau kolaborasi dari beberapa guru mata pelajaran yang berbeda untuk membentuk model. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Tias. Baik, selanjutnya ada contoh pada mata pelajaran IPA dan Matematika. Pada pelajaran IPA, terdapat pada materi mempelajari suhu Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, dan Celsius. Sedangkan pada pembelajaran matematika terdapat pada materi mempelajari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Selanjutnya ada video dari model pembelajaran sequence. Iya boleh Umi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang dicek dulu teman-temannya apakah sudah hadir semua? Iya, alhamdulillah ya kalau sudah hadir semua. Sekarang biar anak-anak tambah semangat, Ibu punya tepuk semangat. Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama. Seperti ini contohnya. Tepuk semangat. Bila kita mau belajar, maka kita harus semangat. Semangat, semangat, semangat. Yeay! Bisa? Iya, kita praktekkan yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Penyampaian informasi, baik berupa ide, gagasan, atau pesan dari satu orang ke orang lainnya. Nah, komunikasi ini ada yang langsung. Kalau langsung tidak perlu alat. Tapi kalau yang tidak langsung itu perlu alat. Contohnya seperti
yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang surat. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat surat, komponen-komponen surat, lalu kita juga akan belajar bagaimana meronce hari ini. Nah, Ibu berharap dari sini kalian bisa memahami tentang komponen-komponen surat, lalu kalian juga belajar tentang teknik potong, lipat, dan juga sambung. Sekian dari Ibu, akan dilanjutkan oleh Ibu Siska. Halo anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar bersama Bu Ayu. Sekarang anak-anak akan belajar bersama Bu Siska. Bu Ayu, balasan dari contoh surat tersebut. Jadi untuk materi hari ini, kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang ada dalam surat, dan juga mengenai teknik lipat, potong, dan sambung. Jadi pastikan anak-anak untuk surat yang harus anak-anak amati. Nah, Ibu memberikan satu contoh surat untuk setiap kelompoknya. Silahkan diamati ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, kemudian ini untuk kelompok 3. Anjani Letesia, hebat kelompok 3. Lalu Ibu ingin bertanya lagi. Apa ya isi dari surat tersebut? Silahkan kelompok 4. Iya, betul kelompok 4. Jadi isi dari surat tersebut adalah membahas tentang kegiatan meronce. Jadi nanti anak-anak juga akan melakukan kegiatan meronce bersama-sama ya. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu. Jadi untuk surat yang tadi sudah anak-anak amati itu termasuk ke dalam surat pribadi. Jadi surat itu ada yang suratnya bersifat resmi dan juga ada surat yang bersifat pribadi. Yogyakarta, 19 Februari 2020. Sahabatku Anjani Letes. Lama rasanya kita tidak bertemu, sudah hampir ikatkan tali pada ujung tiang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model sarang. Pengertian dari model sarang atau nested adalah pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, dalam satu waktu, seorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada sebuah dalam mengembangkan daya dan daya logis. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pada model sarang atau nested. Kelebihannya yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam satu mata pelajaran. Ada kekurangannya yaitu tanpa perencanaan yang matang dalam memadukan keterampilan akan berdampak kepada peserta didik. Misalnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat aspek membaca, menulis, menyimak, dan sebagainya, sehingga dapat menghasilkan keterampilan berbahasa. Di sini terdapat video pembelajaran model nested atau tersarang. Hari ini rapikan mejanya, luruskan dengan yang di depan ya. Tapi sebelumnya kalian berdiri terlebih dahulu ya. Nah, tapi di sini dirinya itu ibu ganti. Nah, kalian ayo kita
perubahan wujud benda mencair terlebih dahulu ya. Betul, benda padat. Kira-kira kalau misalnya es batu ini dipanaskan, apa yang akan terjadi? Menjadi cair. Jadi air. Iya, betul, menjadi air, menjadi cair. Jadi di sini ya terjadi perubahan dari benda padat ke cair. Pintar. Nah, kalau misalnya es krim dipanaskan menjadi apa? Apa yang akan terjadi? Menjadi cair juga. Betul lah? Kalau misalnya mentega dipanaskan akan menjadi apa? Mencair juga. Yakin? Kalau misalnya coklat dipanaskan sama menjadi cair. Kalau misalnya batu dan kayu kira-kira dipanaskan akan menjadi apa? Apa yang akan terjadi? Tidak menjadi cair. Nah, untuk membuktikannya kita akan melakukan percobaan ya, perubahan wujud benda mencair. Sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ini kelompok 1, kemudian ini kelompok sendok ya. Lalu nanti sendok ini disimpan di atas lilin yang Berubah ke? Berubah. Ya. Oh iya. Berubah. Ada perubahan nggak? Tidak ada. Anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, boleh perwakilan kelompoknya melaporkan ke depan kelas ya. Boleh, kelompok 1, Yumna ke depan. Benda 1. Es krim. Sebelum dipanaskan padat, sesudah dipanaskan cair. Keterangan mencair. 2. Batu. Sebelum dipanaskan padat, sesudah dipanaskan padat. Keterangan tidak ada perubahan. 3. Coklat. Sebelum dipanaskan padat, sesudah dipanaskan cair. Keterangan mencair. 4. Mentega. Sebelum dipanaskan padat, sesudah dipanaskan cair. Keterangan mencair. 5. Kayu. Sebelum dipanaskan padat, sesudah dipanaskan padat. Keterangan tidak ada perubahan. Pertanyaan pertama. Apa yang mencair? Jadi adalah es krim. Bagaimana, Risma? Saya setuju dengan pendapat Bina. Karena mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Contohnya benda padat yang bisa mencair, es krim, coklat. Yang nomor 4 apa? Selanjutnya cukup sekian yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok 2. Tadi ada video itunya ya? Ada video apa itu namanya? Contoh ya? Iya. Sok silakan, ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Boleh, silahkan. Tolong jelaskan bagaimana karakteristik pembelajaran terpadu model nested atau tersarang. Terima kasih. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Silakan. Apa saja langkah-langkah dalam pengaplikasian model urutan atau rangkaian?
Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya, Boleh, silakan. apakah ada prinsip yang digunakan dalam model sarang dalam pembelajaran? Terima kasih. Sama-sama. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Silakan. Menurut kelompok kalian, kapan sih model nested itu dapat digunakan? Fani, suaranya nggak kedengeran? Atau sinyal Ibu? Kalian kedengeran nggak? Enggak, Ibu. Fani-nya jaringannya kurang stabil, Ibu. Oh, OTGJ apa? Oke. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Rida, izin bertanya. Boleh, silakan. Gini, Da. Ciri khas dari kedua model tersebut apa ya, Da? Terima kasih, Rida. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Syifa. Jadi karakteristik dari model apa teh namanya? Model nested atau persarang ada holistik atau dapat diartikan sebagai pembelajaran terpadu ini memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Selanjutnya yaitu ada bermakna, di mana pengkajian suatu fenomena terdiri dari berbagai macam aspek, dapat memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan dengan disebut skemata. Selanjutnya itu ada otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Dan yang terakhir, karakteristiknya yaitu ada aktif, di mana pembelajaran terpadu yang menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rizka Ayu. Langkah-langkah dalam model urutan. Yang pertama itu ada menganalisis isi kurikulum. Yang kedua itu ada redesign. Guru memilih 2 mata pelajaran sejenis dan mengurutkan topik atau konsep dari masing-masing mata pelajaran dengan periode waktu yang sejajar. Lalu yang ketiga ada desain. Guru memikirkan urutan yang logis dari kedua mata pelajaran dan menempatkan ke dalam urutan yang tepat. Yang terakhir ada refine atau think again. Guru mendesain atau meredesain urutan, topik, atau konsep dari kedua mata pelajaran yang secara logis dapat
ajarkan dengan periode waktu yang sejajar. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Fani Fadilah. Model nested memasukkan keterampilan bekerja. Izin menjawab pertanyaan dari Nandia, yaitu apa prinsip yang digunakan dari model nested dalam pembelajaran. Nah, model sarang itu kan model yang target utamanya itu materi pelajarannya yang mengaitkan dengan keterampilan berpikir, keterampilan berorganisasi. Nah, yang dimaksud di sini itu memadukan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, serta memadukan keterampilan proses, itu mau sikap, komunikasi. Jadi dalam satu pembelajaran itu ada semua aspeknya dalam model nested ini. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Widya tadi. Pertanyaannya yaitu ciri khas dari kedua model tersebut ya. Ada model nested dan sequence. Nah, model sequence di sini dapat kita pahami itu konsepnya yang sama, walaupun pembelajaran yang berbeda. Itu ciri khas dari sequence. Seperti tadi udah dijelaskan contohnya. Nah, contohnya itu kan ada di pembelajaran IPA, itu mempelajari tentang Fahrenheit, Celsius, Reaumur, itu kan perhitungan ya. Nah, di dalam matematika pun ada perhitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Jadi, intinya sama tentang perhitungan, cuman mata pelajaran yang berbeda. Nah, kalau di nested itu, ciri khasnya, itu dalam satu pembelajaran terdapat semua aspek. Sama kayak tadi yang dijelaskan kepada Nadia, jadi ada aspek kognitif, afektif, itu terus ada psikomotorik, terus dipadukan dengan keterampilan sikap, komunikasi, berbahasa. Tadi juga sudah dicontohkan pada PowerPoint kami, itu ada pada pembelajaran bahasa Indonesia, itu dapat dipadukan dengan keterampilan berbahasa. Dan di video pun telah kalian lihat dan perhatikan, jadi anak mampu mempresentasikan hasil pengamatan mereka tentang margarin yang telah dilelehkan. Nah, sampai situ mengerti, Widya? Terima kasih, Rida. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok yang sudah mempresentasikan hari ini. Maaf ya, saya tidak tidak 100% memandang kalian ya. Soalnya ini sambil besok ada sidang. Oke, terima kasih ya Rida ya dan teman-teman yang lainnya yang sudah fasilitasi link hari ini. Oke, ada pertanyaan untuk
Pokoknya nanti UTS kita tetap template yang artikel itu hanya untuk template saja, tidak disubmit dan tidak apa-apa ya. Nggak usah pakai tunitin-tunitinan lah, nggak usah Bu, kalau tunitin nggak usah. Pokoknya kita hanya belajar untuk bagaimana kalian, kan kalian sekarang semester 6 ya. Nah, bagaimana kalian menyusun bagaimana susi abstrak dan penulis segala macam. Oke? Siap ya? Siap, Ibu. Siap. Terus cuma satu orang sih yang jawab, siap nggak? Siap, baik Ibu. Siap, Ibu. Mau soal, ya terserah sih, mau soal atau mau artikel. Kalau soal berarti di tempat gitu aja. Hah? Masih galau. Ini kelas ini bener kan sudah pernah buat itu kan literatur review? Belum ada. Pernah kayaknya, Bu. Cuman Iya, pada sok aja lupa. dicek. Nah, dicek lagi pokoknya semester 5, makanya Ibu berani memberikan tugas ini karena saya juga berbarengan dengan tim dosen yang satu lagi gitu bahwa kita akan ke arah situ. Jadi supaya kalian nanti ketika maksudnya kalau untuk soal-soal itu kan saya yakin semua bisa gitu. Tapi kan untuk artikel itu ya di situ kalian dilatih bagaimana kalian mengkaji ya. Jadi hanya teori saja kok. Pokoknya kalian cari sumber-sumbernya itu 5 tahun belakang lah ya, 5 tahun belakang. Silakan mau dari internet manapun tapi jangan pakai yang blogspot ya. Jadi mau berbasis jurnal atau enggak artikel enggak ya, atau skripsi boleh tapi yang 5 tahun. Oke, ya saya cukupkan hari ini. Terima kasih kepada Rida dan Anggra ini yang sudah memfasilitasi. Itu komitinya siapa ya? Reza, Ibu. Komitinya siapa? Oh, Reja. Mana Reja? Itu udah ingetan. Reja mah nggak pernah berbunyi ya kalau di grup. Reja, kamu selalu off cam emang sibuk? Enggak, Bu. Atau on cam atau si PJT kalau ibu nanya komti berarti PJ. Kalau nanya komti kamu online on cam. Kayak kakak Ena dialungkan no jauhnya. Ya. Oke ya, pokoknya dengan mata kuliah siapapun, jadi ketika kalau misalnya dosen sedang berbicara, diusahakan kalian on cam, ya. Kan kalau off cam itu ada praduga yang tidak sebetulnya kita tidak mau malah negatif, tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu kamu ada di depan laptop atau tidak, ya. Kalau misalnya kalian ada on cam tapi kalian mukanya kemalik sini malik sana atau ya, yang penting ada di situ. Tapi kalau off cam kan ibu tidak tahu sedang apa. Apakah kamu menantikan saya berbicara atau tidak? Kamu menantikan temannya presentasi atau tidak? Terserah mau pakai baju daster, kayak mau pakai celana pendek, emang enggak aja. Yang penting kalian on cam. Oke? Ya. Oke, terima kasih. Ya, itu semuanya ya. Silakan screenshot Civa, Tias.